Ya, Hakim Eman Sulaiman tentu sedang menimbang dengan bijaksana ya. Kita harapkan untuk bisa mengambil putusan hari Senin besok terhadap nasib dari Peggy Setiawan. Tapi Bang Marwan, kalau kita bicara seberapa sahih sih kemudian bukti-bukti yang coba dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan, Bang Marwan dan juga teman-teman untuk meyakinkan bahwa Peggy Setiawan ini bukan Peggy Peron yang dimaksud dan juga menjadi korban salah tangkap. Kemarin itu di ahli Pak ya, ahli pihak kami, sudah jelas kok saya tanya. Untuk ini bagaimana? Karena salah orangnya kan, ini bukan Peggy yang DPO adalah Peggy Peron. Sementara kami Peggy Setiawan, bagaimana statusnya? Menurut ahli kami harus digugurkan, tersangkanya harus digugurkan dan Peggy Setiawan harus dibebaskan. Dan kami bisa menunjukkan di berkas-berkas kami juga, kami mengatakan kalau itu memang salah tangkap, sudah jelas semuanya Mbak, sudah jelas semuanya kalau itu. Tapi apapun namanya, kata hakim kemarin kan bukan terbaik untuk pemohon, bukan terbaik untuk termohon. Terbaik untuk Indonesia, ya kita lihat aja nanti. Apa keputusan dari hakim, kita semua harus patuh, kita ikuti. Seberapa yakin sih Pak Bang Marwan atas ahli yang dihadirkan kemarin itu? Saya yakin banget, 99%. Sampai sekarang masih 99%. Apa dasar yang kemudian membuat pihak Peggy Setiawan begitu yakin bahwa apa yang diungkapkan ahli yang dibawa ini kemudian juga bisa mempengaruhi bagaimana putusan hakim nanti? Kami kemarin juga mendatangkan saksi fakta Mbak ya. Yang malam itu kejadian perkara itu seperti si Bondol itu. Bondol itu kan diantar oleh si Peggy Setiawan itu ke naik angkot. Bondol itu nyampai di tempat kejadian perkara itu jam 11. Dia melihat ada kerumunan orang. Secara logika aja Mbak ya. Si Bondolnya udah nyampai di sana jam 11. Nggak mungkin dong Peggy Setiawannya pergi ke sana. Itu banyak fakta-fakta sebenarnya Pak. Yang bisa sebenarnya dari hakim ya. Semoga hakim ini dari Asmaul Husna Pak ya. Artinya bijaksana. Semoga Hakim Eman ini bijaksana. Dan apapun putusannya kami siap untuk menerimanya. Oke, baik. Pak Arianto, itu tadi yang coba dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan, bagaimana menghadirkan kemudian saksi, tadi juga Mas Heri sempat menyinggung kalau kita bicara mengenai pihak pemohon nampaknya lebih ke kualitas, tapi kalau dari Polda Jawa Barat lebih ke kuantitas. Nah Pak Arianto melihat seperti apa kemudian bukti-bukti yang juga sudah dihadirkan, saksi-saksi ahli yang juga sudah dihadirkan oleh pihak Polda Jawa Barat? Kalau pandangan saya ya, Polda Jabar sudah memberikan bukti-bukti yang banyak, kuantitasnya tinggi ya gitu ya. Cuman bukti-bukti itu kan disangkal oleh dari pihak pemohon. Nah ini ya tinggal nanti lihat aja bagaimana keyakinan hakim. Apakah bantahan-bantahan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum itu kemudian menganulir alat-alat bukti ataupun bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik itu. Kalau hakim menganggap itu ternyata ini bukti banyak ini tapi tidak berkualitas dan tidak membuktikan, ya mungkin bisa jadi itu diterima permohonannya. Tetapi kembali kepada ini ya, jadi gini, apa yang diajukan oleh kuasa hukum kan ini coba masuk akal nggak, ini buktinya alibi kan, itu suatu alibi. Alibi itu kan keterangan saksi juga, gitu loh. Bukan scientific crime investigation itu, bukti-bukti yang bisa tidak terbantahkan gitu. Nah itu kan bisa ditafsirkan kayak gitu. Saya kira di sini nanti ya Pak Hakim tadi kan mengatakan Pak akan memilih keadilan untuk Indonesia itu, beliau pasti hati-hati karena ini kasus ini dilihat oleh orang banyak dan citra daripada pengadilan kita itu, penegakan hukum kita ini dalam kasus ini dari dulu kan sudah dipertanyakan. Uang sudah putusan inkrah saja kan sekarang dianggap itu putusan inkrah nggak benar kan gitu kan. Nah, itulah maka saya pikir Pak Hakim ini semacam tadi oleh Pak Heri ada terobosan baru itu ya, kok ditanyakan tanggapan itu untuk menunjukkan bahwa Pak Hakim itu netral gitu, saya kira gitu. Tapi kembali Pak, siapa yang menang nanti kalau menurut saya tinggal nanti lihat aja. Saya tidak membandingkan antara kualitas dan kuantitas ya, tapi tinggal penafsiran hakim, apakah alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik itu dianggap cukup lebih daripada 2 ya, kan sekurang-kurangnya 2 itu untuk menentukan Peggy sebagai tersangka loh ya. Itu hanya itu aja. Ataukah bukti yang dikumpulkan oleh penyidik itu dianggap tidak cukup karena dibantah oleh pemohon. Pandangan saya cuma gitu bisanya, nggak bisa menentukan pasti bisa apa tidak gitu. Karena ini keyakinan hakim yang kita takar ini gitu loh. Di mana seperti Pak Hedi dia katakan beliau mau pakai yang teori yang mana nih?
gitu Oke. kan, karena penafsirannya kan macam-macam penafsiran hukum itu. Oke, Gitu. Pak Arianto, tapi menurut Bang Marwan dan kawan-kawan ini di persidangan fakta-fakta saintifik itu tidak terlihat. Seperti apa Pak Arianto? Siapa? Dari penyidik maksudnya? Ya, Ya kalau itu sekarang scientific crime investigation itu kan macam-macam, Mbak. Ada dokumen, ada keterangan visum. Padahal ya kemarin kalau nggak salah itu di dalam apa yang disampaikan oleh dari penyidik itu ya. Dia kan menyampaikan bahwa ini juga bermula daripada kasus yang 2016 kan itu. 2016 itu sudah ada melewati otopsi dan sebagainya. Ya, sudah ada crime investigation, scientific investigation itu ada. Nah, ini mengacu kepada yang dulu kan, karena putusan itu dianggap masih tidak dibatalkan, nah itu masih valid, dianggap sebagai suatu alat bukti yang sudah terkumpul dulu gitu. Adapun kemudian itu saksian dicabut dan sebagainya itu terserah ya nanti. Tinggal Pak Hakim ini nanti menentukannya mau pakai model yang mana gitu. Kata saya sih kayak gitu ya. Karena masing-masing menganggap dirinya benar gitu kan. Pihak penyidik sudah mengaku wah sudah pasti cukup lah. Sementara pihak kuasa hukum mengatakan itu buktinya nggak masuk akal, tidak kurang saintifik lah itu, dan banyak alibi yang bisa mematahkan itu semua itu. oke. Kira-kira itu ya. Jadi kembali lagi ini masalahnya masalah penafsiran hakim untuk menentukan apakah cukup bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ketika menentukan Peggy sebagai tersangka. Itu tok saja itu. Oke, baik. Makasih. Ya, Pak Yusuf, ini kan kalau sidang pra peradilan ini kita bilang tinggal menghadirkan ya pembuktian-pembuktian baik itu dari pihak Polda Jawa Barat bahwa semuanya sudah sesuai prosedur, bahwa Peggy Setiawan ini Peggy Peron yang dimaksud. Tapi sebelumnya Kompolnas kan juga sudah bekerja. Kalau dari penglihatan ataupun temuan Kompolnas terhadap apa yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat, ini semuanya sudah sesuai prosedur, ada scientific crime investigation yang memang sudah dilakukan dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka? Pantauan Kompolnas terakhir kita tanggal kemarin itu 21 Juni ya, dalam pemantauan langsung memang apa yang dilakukan oleh pihak penyidik itu sudah cukup banyak, dan dari apa yang sudah kami pantau ada juga yang dalam proses rencana-rencana tindak lanjut. Barangkali rencana-rencana tindak lanjut itu yang ada di dalam berkas yang sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum itu akan menjadi petunjuk itu kalau pada saat tanggal 21 itu, karena sudah dilimpahkan, apabila itu rencana-rencana tindak lanjutnya belum dilakukan, dugaan kami itu akan menjadi petunjuk. Yang kedua, kita kembali ke pra peradilan, kan dari pemohon kan mendalilkan dan sudah membuktikan di dalam fakta-fakta persidangan. Nah, dari pihak termohon sendiri, Polda Jabar, memberikan jawaban-jawaban. Sejauh pantauan kami, apa yang telah disampaikan oleh pihak Polda Jabar itu ya menjawab alasan dasar penetapan tersangka itu didasarkan pada minimal 2 alat bukti. Nah, alat bukti yang disampaikan ke sidang Prapit kemarin itu sudah terlihat disampaikan. Apakah ini akan dipertimbangkan oleh hakim, inilah yang kita serahkan kepada hakim. Kami sendiri tentu apabila melihat konstruksi permohonan Prapit yang diajukan oleh pihak Peggy Setiawan sendiri, memang ada hal-hal yang krusial yang itu bisa hakim putusannya membatalkan penetapan tersangka apabila apa yang didalilkan oleh pihak pemohon kaitannya belum pernah dimintain keterangan sebagai saksi ketika ditangkap, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apabila itu dikaitkan dengan alibinya, tentu ini terkait dengan proses perjalanan 8 tahun yang lalu. Karena di dalam putusan pengadilan itu kan sudah 8 tahun yang di situ disebutkan sebagai DPU Peggy alias Peron. Apabila hakim memberikan pertimbangan menarik ke ini menurut analisis kami menarik ke belakang 8 tahun yang lalu, maka kita bisa menduga-duga keberpihakannya ada pada Peggy Setiawan, yang itu hakim bisa membatalkan penetapan tersangka, atau ada terobosan hukum baru karena jawaban apa yang dinyatakan oleh Hakim Eman kemarin untuk Indonesia barangkali ada sesuatu yang sifatnya mengkoreksi hukum. Nah, tentu ini yang kita
kita tunggu. Nah, kami sendiri sebagai pengawas kepolisian, apapun putusan itu tentu sudah punya hal-hal yang harus dievaluasi. Apabila itu pun kita andaikan putusan Hakim Eman itu berpihak kepada penyidik, proses selanjutnya masih panjang, berkas harus lengkap di jaksa penuntut umum, terkait dengan alibi yang dikonstruksi dari pihak Peggy Setiawan itu juga masih bisa terbuka, ada saksi-saksi baru yang pada saat ini belum mengemuka dari pihak Peggy Setiawan sendiri. Itu bisa terjadi. Nah, apabila di dalam proses persidangan pokok perkara nanti, ketika para saksi dinyatakan sah, apabila jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan yang ini ditetapkan terdakwa berada di Cirebon pada tanggal 27 Agustus itu, di mana dari kuasa hukum ketika menyampaikan pembelaan berada di Cirebon dengan bukti seperti ini, itu bisa terjadi. Ini kan belum muncul. Jangan-jangan dari pihak kuasa hukum sendiri masih menyembunyikan. Ini yang tentu kami sampaikan ke pihak penyidik, karena ketika pun putusan Hakim Eman pra peradilan ini katakanlah kita mengandai berpihak kepada penyidik menetapkan bahwa penetapan tersangka itu sah, tapi proses perjalanan ini masih panjang terkait dengan apakah Peggy bersalah atau tidak, karena itu kaitannya dengan alibi yang harus bisa dipatahkan di dalam dakwaan nanti.